Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elis Cahyanti dari jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berkenaan dengan tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Erin Nur Maulidia, SOS MPD. Halo Sobat Smart, di sini kita akan membahas mengenai pendidikan demokratis, globalisasi, dan di masa pandemi. Nah, pembahasan yang pertama kita akan membahas model pendidikan demokratis. Tapi sebelum kita masuk ke model pendidikan demokratis, sebaiknya kita mengetahui bagaimana demokratis dalam perspektif pendidikan. Nah, jadi demokratis dalam perspektif pendidikan yaitu pembelajaran menggunakan equal opportunity for all, yang artinya anak didik mendapat peluang yang sama dalam menerima kesempatan dan pelakuan pendidikan. Kemudian, guru memberikan kesempatan yang sama pula kepada setiap individu untuk mengikuti setiap kegiatan pendidikan. Kemudian, konsep sistem pendidikannya bagaimana? Nah, konsep sistem pendidikan yang demokratis itu terkait dengan bagaimana pendidikan tersebut disiapkan, dirancang, dan dikembangkan sehingga memungkinkan terwujudnya ciri-ciri atau nilai-nilai demokratis. Begitu. Nah, kemudian pendidikan yang demokratis mempunyai ciri adanya suasana belajar yang berkemampuan optimal menumbuhkan potensi peserta didik untuk tujuan tertentu. Nah, setelah itu kita harus memperhatikan beberapa hal dalam membangun sistem pendidikan yang demokratis yang sebagaimana dinyatakan oleh Sadiman. Yang pertama, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan ruang gerak bagi sekolah tertentu untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat tanpa harus kehilangan orientasi dan global. Nah, yang kedua, tidak ada keharusan bagi sekolah atau lembaga pendidikan untuk menggunakan bahan belajar tertentu. Kemudian yang ketiga, sarana prasarana pendidikan pun harus menunjang terwujudnya nilai-nilai demokrasi dalam praktek pendidikan atau belajar mengajar sehari-hari. Yang keempat, sebagai komponen sistem pendidikan, guru harus bersikap demokratis. Kemudian proses pendidikan juga belajar atau mengajar hendaknya mencerminkan nilai-nilai pendidikan. Oke, pembahasan yang kedua yaitu globalisasi pendidikan. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana kaitannya globalisasi dengan pendidikan, kita harus mengetahui apa itu pengertian globalisasi. Jadi, globalisasi adalah berasal dari kata globalization. Global artinya dunia, sedangkan ligation artinya proses. Nah, secara bahasa, globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Nah, setelah kita mengetahui pengertian globalisasi, selanjutnya kita harus mengetahui pengertian pendidikan. Apa sih itu pendidikan menurut para ahli? Jadi, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari globalisasi dan pendidikan, kita di sini akan membahas bagaimana kaitannya globalisasi dengan pendidikan. Jadi, kaitan antara globalisasi dan pendidikan menurut Kindens terletak di dalam lahirnya suatu masyarakat baru, yaitu knowledge-based society, yang merupakan anak kandung dari proses globalisasi. Karena globalisasi itu merupakan ilmu pengetahuan yang berkembang dengan pesat, yang merupakan dasar dari globalisasi ekonomi dan politik di dunia ini.
Nah, untuk itu pendidikan sangat penting di dalam mewujudkan masyarakat masa depan yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Melalui pendidikan, proses transmisi serta pengembangan ilmu pengetahuan akan terjadi. Globalisasi terhadap pendidikan ini membawa pengaruh loh, baik pengaruh negatif maupun pengaruh positif. Nah, yang dimana pengaruh negatifnya itu menurunnya kualitas moral siswa, meningkatnya kesenjangan sosial, tergerusnya budaya lokal, munculnya tradisi serba cepat dan instan. Kemudian adanya komersialisasi pendidikan. Sedangkan pengaruh positifnya yaitu sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka. Kemudian kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan, meningkatnya kualitas pendidikan, dan mendorong siswa untuk menciptakan karya inovatif. Setelah itu kita akan membahas tentang pendidikan di masa pandemi. Nah, pendidikan di masa pandemi, masalah dan prospeknya. Nah, kita harus mengetahui, kita tahulah pandemi COVID-19 itu dikenal sebagai corona, yaitu penyakit yang sedang berlangsung pada tahun 2019 yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut virus corona. Nah, wabah ini atau pandemi ini pertama kali diidentifikasikan di Wuhan, Cina pada Desember. Nah, virus corona ini sangat berbahaya kan untuk kita semua. Jadi pemerintah ini membatasi aktivitas warga. Nah, baik dalam bekerja, belajar, maupun beribadah, itu semua dilakukan dari rumah sebagai upaya memutus penyebaran virus corona. Nah, selain itu, pemerintah juga membuat aturan pembatasan sosial berskala besar atau yang bisa disebut dengan PSBB. Nah, kemudian tidak hanya berdampak pada orang dewasa gitu. Corona ini bisa berdampak pada anak-anak, baik secara kesehatan, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Nah, krisis pembelajaran pun mulai dirasakan oleh anak-anak saat penutupan sekolah, karena dari penutupan sekolah itu bisa memperburuk kesenjangan akses pendidikan. Nah, penutupan sekolah juga bisa menjadi dampak tersendiri gitu, khususnya bagi siswa yang miskin. Karena pendidikan mungkin tidak menjadi prioritas mereka, sebab mereka pun masih kesulitan gitu dalam mencukupi kehidupan mereka sehari-hari. Pendidikan di masa pandemi ini dilakukan dengan cara virtual atau dengan cara online, yang dimana dengan menggunakan aplikasi baik Zoom, Google Meet, kemudian Classroom, kemudian Learning, untuk mempermudah siswa belajar di rumah. Nah, kemudian masalahnya pendidikan di masa pandemi ini anak lebih sulit gitu untuk menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai tingkatan kelas yang diharapkan. Dengan berkurangnya waktu belajar bertatap muka, tentu saja hal ini berisiko terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Kemudian berdampak pada peningkatan anak yang putus sekolah akibat kesulitan yang dihadapi anak dan remaja untuk kembali dan bertatap muka di sekolah setelah penutupan sekolah dan berkontraksi ekonomi berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, kemudian prospeknya terdapat tantangan dan kesempatan. Tantangannya seperti pembelajaran jarak jauh belum berjalan dengan baik. Nah, sedangkan kesempatannya yaitu pendekatan blended learning bisa dicoba, diuji, dan digunakan secara terus-menerus. Nah, setelah kita membahas tadi yang berkenaan dengan pendidikan globalisasi, pendidikan demokratis, dan pendidikan di masa pandemi, masalah dan prospeknya, kita dapat menyimpulkan yaitu demokratis pendidikan merupakan suatu kebijakan yang sangat diharapkan di masyarakat. Nah, kemudian globalisasi pendidikan itu saling berkaitan satu sama lain, karena globalisasi itu merupakan ilmu pengetahuan yang berkembang dengan pesat, yang merupakan dasar dari globalisasi ekonomi politik di dunia ini. Nah, globalisasi juga bisa membawa dampak positif maupun negatif terhadap pendidikan. Nah, di samping itu juga pendidikan di masa pandemi itu terdapat berbagai masalah. Salah satunya
anak sulit menguasai pengetahuan dan kemampuannya, serta terdapat prospeknya di mana ada tantangan dan kesempatan yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.